Hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone dan ya ini adalah Realme GT Neo 3T atau GT Neo 3T. Jadi ini tuh adalah varian yang paling terjangkau di seriesnya GT Neo 3 di tahun 2022, oke? Nah, untuk harganya nih, oke sebentar. Untuk harganya pas gua cek di situs resminya Realme, ini harganya tuh di 5.299.000. Jadi 5,3 juta kurang 1.000 perak ya. Hadir dengan dua varian warna, jadi ada yang warna dash yellow dan ada juga yang warna shade black. Kebetulan yang gua punya ini warnanya tuh adalah kuning kencang. Berarti dash yellow ya. Untuk RAM-nya ini tuh 8 GB yang bisa di-expand sampai 13 GB dengan storage 128 GB. Jadi sebenarnya selling point utama dari HP ini, jadi HP ini tuh bisa ngecas di 80 watt super dark charge dan menggunakan chipset Snapdragon 870 yang sudah 5G. Ngecas 80 watt dan chipset Snapdragon 870 5G. Nah, selain itu apa aja sih yang menarik dari HP ini? Seperti biasa ya, di video ini gue bakalan share ke kalian beberapa hal yang menarik ya. Oke, yang pertama nanti kita bakalan cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakalan tes fingerprint-nya, kita bakalan tes face unlock-nya juga, kita bakal tes NFC-nya, kemudian kita bakal tes Antutu, Geekbench-nya, sensor box-nya. Kita nanti bakal cek kualitas Netflix-nya juga, kemudian kita bakal tes speaker-nya juga ya, kemudian kita bakal tes kameranya, dan terakhir kita bakalan tes gaming-nya. Oke, sekarang mari kita lihat untuk box-nya. Box-nya seperti ini ya, box-nya cukup panjang seperti biasa kalau series GT itu seperti ini ya. Dan kita lihat di belakangnya ada selling point-nya. Yang pertama, ini sudah 80 watt super dark charge, kemudian ini udah menggunakan Snapdragon 870 5G, jadi udah jelas ya jaringannya tuh udah jaringan 5G. Layarnya sudah 120 Hz dan AMOLED, udah E4, jadi ini layarnya udah bagus banget, cakep banget dan smooth banget. Karena ini udah 120 Hz, dipakai main games, scrolling, kemudian ya mainin layar ini tuh udah enak banget. Kemudian ada juga teknologi yang namanya stainless steel Vapor Cooling Plus. Jadi ini tuh untuk digunakan bermain game supaya panasnya tuh tetap terjaga, nggak cepat panas lah. Ini tuh teknologi pendinginnya ya. Untuk RAM-nya tuh 8 GB yang bisa kita expand ya, jadi totalnya tuh sampai 13 GB, dan ini tuh untuk ROM-nya 128 GB. Oke, sekarang mari kita unboxing. Di dalam boxnya ada apa saja. Hey, welcome to Realme family. Jelas ya, kalau ini ya buku petunjuk dan kartu garansi. Kemudian ini ada smartphone-nya. Oke, wah cakep asli. Nanti kita cek lagi. Terus kita dapat kabel Type C. Nih, ini Type A to Type C ya. Type C dan Type A. By the way, kalau misalnya ngecas pengen cepet tuh memang harus pakai kabelnya, kabel Realme, dan tentu chargernya juga charger Realme ya. Dan ini untuk SIM ejectornya. Terus kita juga dapat jelly case nih. Ini kenapa jelly case-nya tuh nggak bening ya? Ini kan udah kuning nih, gonjreng. Ini kenapa nggak bening ini ya Realme ya? Ini harusnya bening nih. Ini seolah menutupi kehebatannya gitu kan. Ini nggak bening ya, by the way. Ini agak-agak gelap, dark gitu ya. Ada agak gelap dikit lah gitu. Kemudian ini 80 watt dark charge-nya nih tuh. Super dark, 80 watt-nya. Oke, sekarang mari kita coba buka untuk mana? Ya, ini ada HP-nya. Ini asli HP-nya tuh jujur gua suka banget. Ini belum dibuka, kita buka dulu. Biar berasa banget nih kenikmatan hakiki membuka yang baru-baru tuh. Oke, ini adalah Realme GT Neo 3T. Cakep ya. Ini desainnya tuh kayak bendera ini ya, bendera apa namanya? Bendera kalau lagi balap ya. Tuh ada kotak-kotak kayak catur juga. Ada orang yang bilang kayak catur ya. Tapi itu ini ya, bener-bener finishingnya tuh lembut banget, enak banget. Dan di tengah-tengah kameranya juga ini ada nih kayak buat apa sih, bendera race gitu ya. Ini asli cakep banget, dan ini jujur gue suka banget warnanya kayak gini, dan gue emang suka banget sih sama desain-desain Realme. Dia tuh suka bikin desainnya tuh cakep gitu ya. Nah, jadi ini desainnya tuh namanya tuh Racing Flag Design by the way, dan ini bodinya tuh cukup tipis ya, karena ini tuh ukurannya tuh cuma 8,65 mm nih untuk ketebalannya nih, makanya ini cukup tipis ya.
Tapi ini tuh punya baterai 5000 mAh, jadi kita bakalan bisa lebih awet buat mainin HP-nya, nonton, ataupun dipakai buat main game. Dan untuk beratnya ini jujur gue suka banget ya, ini bobotnya tuh cuma 194,5 gram. Jadi sangat enak banget di genggaman tangan, apalagi kalau misalnya kita pakai casing. Jujur ini kalau misalnya pakai casing, jujur gue ngerasa lebih solid sih. Cuman ini kenapa casingnya, yang tadi gue bilang ya, ini kenapa casingnya tuh nggak bening aja gitu, jadi biar kelihatan kuning banget. Kalau gini kan enggak kan? Tuh kayak bapuk gak sih? Ini harusnya bening ya. Oke, sebentar kita lihat dulu. Untuk bodi belakangnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk desain ini preferensi masing-masing, yang jelas gua suka di bagian kanannya tuh ada tombol power, by the way. Tuh, tombol power yang cukup kliki ini buat dinyalainnya. Kemudian di sini ada lubang mikrofon. Kemudian di sini ada tombol volume rockernya nih. Ini kenapa nggak disatuin di sini aja gitu ya, dipisah-pisah ya. Ini tapi nggak masalah sih. Ini enak volumenya, dan ini di bawahnya tuh ada slot, kelihatan nggak sih? Ini ada slot ya, slot SIM tray, kemudian di sini ada lubang mikrofon, dan ini ada port USB Type-C, dan ini lubang speaker. Ini kalau nggak salah speakernya tuh sudah 2 speaker deh, di atas sini sama sini ya. Nanti kita cek ya, takutnya gua salah juga. Oke, sekarang mari kita cek untuk slot SIM card-nya. Oke, untuk SIM card-nya nih, ini hybrid ya. Sorry, bukan hybrid. Sorry, ini untuk SIM card-nya tuh bener-bener nggak bisa kita pasang micro SD. Ini kelemahannya sih kalau menurut gue ya. Jadi kita memang cuma bisa menggunakan 2 nano SIM tanpa micro SD. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kurang 128 GB ya susah di-expand ya. Ini kenapa nggak ada ya? Oke, sekarang kita lanjut untuk ngetes speakernya. Kita nyalain dulu tapi ya. Sekarang kita nyalain dulu. Dan kita setting-setting dulu sebentar. Nah, sekarang udah gua setting ya. Dan sekarang mari kita cari ini musiknya ya. Kita cari musiknya. Ini gua menggunakan ini ya, paket data ya. Mobile data. Jadi ini bukan menggunakan WiFi. Semoga saja ini berjalan dengan lancar. Coba kita lihat. Nah, by the way, jadi ini tuh menggunakan dual speaker ya. By the way, ini udah stereo, ini udah dual speaker stereo yang didukung oleh Dolby Atmos dan Hi-Res audio. Cuma setahu gua kalau misalnya kalian pengen merasakan Dolby Atmosnya dan Hi-Res audionya, usahakan kalian harus menggunakan TWS ataupun headset gitu ya. Jadi nanti disetting di audionya baru nanti bisa mendengarkan kualitas Dolby-nya ya. Kalau ini untuk speakernya, ini udah dual stereo ya, udah dual stereo. Get the popcorn up. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He went from dead bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Nah, yang gue suka dari HP ini tentu berikutnya ada fitur yang namanya NFC. Ini ada fitur yang namanya NFC nih. Oke, cuman gue sorry banget nih nggak bisa ngetes, tapi yang jelas selama ini gue coba pakai NFC-nya ini udah sangat oke banget ya. Udah bisa berjalan ya, udah bisa cek saldo ataupun isi saldo menggunakan NFC melalui Tokopedia biasanya gue pakainya. Jadi ini udah aman ya. Sekarang kita lanjut untuk mengetes fingerprint-nya. By the way, ini fingerprint-nya aja udah gue setting nih. Fingerprint-nya tuh di dalam layar ya, di depan tuh, jadi enak banget. Nah, keuntungan fingerprint di depan kayak gini tuh selain nyaman banget dan gak kelihatan ada fingerprint-nya ya, jadi desainnya sangat amat simple dan mulus. Kita juga jadi enak nih, mau pakai tangan kiri gampang banget, kemudian pakai tangan kanan gampang banget. Kalau misalnya fingerprint yang di samping kayak gini kan susah ya kalau misalnya mau pakai tangan kiri. Ya, jadi jujur ini lebih nyaman. Nah, sekarang untuk face unlock-nya nih, face unlock-nya kita cek dulu. Oke, sekarang kita enroll dulu nih untuk face unlock-nya seberapa cepat. Cepet banget asli. Ya, kalau Realme sih
fingerprint sama face unlock tuh cepet banget ya, nggak perlu diragukan lagi lah. Apalagi di kondisi cahaya yang cukup udah sangat aman. Oke, sekarang gue mau bahas mengenai layarnya yang cakep nih. Jadi layarnya ini tuh berukuran 6,6 inci ya. Ini sudah E4, ini udah AMOLED dengan 120 Hz dengan resolusi Full HD Plus ya, 2400 x 1080 pixel. By the way, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, jadi ini tuh layarnya tuh cukup ini ya, bezelnya tuh cukup tipis karena dia tuh sudah screen to body rasionya tuh mencapai 92,60%. Dan untuk touch sampling rate-nya juga, touch samplingnya ya, ini tuh sudah 360 Hz. Jadi ya untuk touch kayak gininya, kemudian responsitivitasnya, susah banget ya, responsitivitasnya, ini udah bagus banget layarnya. Jadi dipakai main game dengan gerakan yang cepet, ini udah sangat nyaman untuk layarnya. Dan untuk layarnya ini tuh udah 1300 nits. Jadi dia tuh kalau misalnya digunakan di bawah terik matahari aja, dipakai di outdoor, ini udah enak banget layarnya karena brightness-nya tuh udah 1300 nits. Dan untuk color gamutnya juga ini udah oke ya, karena ini udah 100% DCI-P3. Jadi udah akurat banget untuk warnanya dan lebih luas. Dan ini udah support dengan HDR10+. Emang gimana sih Bang kalau HDR10+ tuh ya? Kalian bisa ini ya, cek di YouTube misalnya HDR nih, tes HDR10 misalnya. Nih, kita coba yang ini HDR10. Nah, ini kita buka settingan di YouTube. Nah, jadi kalau misalnya HP kalian udah support HDR, nih ada tulisannya nih, tuh kan HDR. Nah, ini berarti ini udah bagus. Videonya udah lebih bagus, dynamic range-nya udah lebih luas gitu. Ini contoh-contoh videonya ada. Kemudian buat orang-orang nih yang suka nonton Netflix ya. Oke, ini gua cek dulu mana nih. Untuk streaming di Netflix-nya juga ini sudah bagus ya, ini karena sudah punya Widevine L1 sertifikasinya, jadi sudah bisa streaming di high definition. Ini udah aman. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya di kameranya ya. Jadi kamera belakangnya ini tuh 64 megapiksel untuk kamera utamanya, kemudian kamera keduanya tuh 8 megapiksel untuk ultrawide, dan satu lagi 2 megapiksel untuk makro nih. Yang kecil ini makro ya, ini kelihatan nggak sih? Ini yang kecil ini makro, yang menurut gue ini cuma hiasan doang sih ya. Dan ini ada LED flash, ini dua kayak gini, dan ini ada tulisan Matrix AI kamera. Sementara untuk kamera depannya tuh beresolusi 16 megapiksel. By the way, untuk menu-menunya juga menurut gue sih cukup menarik ya. Ini sih ada menu foto, kemudian kita bisa zoom sampai 20 kali zoom. Kemudian di sini ada mode ultra wide-nya juga. Kemudian ada mode portrait, ada mode 64 megapiksel. Kemudian ini untuk mode-nya banyak banget ya. Ada mode pro, panorama, ultra makro, movie, slow motion, time lapse, dual video juga ada. Text scanner juga bisa. Kemudian ada tilt shift juga ya. Jadi biar fokusnya tuh di tengah dan pinggir-pinggirnya tuh bisa jadi ngeblur, itu tilt shift. Kemudian di sini nih ada mode video nih. Videonya tuh mentok, kamera belakangnya tuh di 4K ya. Ini 4K di 30 frame per second sepertinya ini ya. Kemudian untuk kamera depannya ini mentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Ada juga mode street nih. Mode street ada di 24 mm, ada di 50 mm, dan ada di 16 mm yang bisa kita tambahkan juga filternya nih. Mulai dari 90s pop, kemudian street, sampai diesel, flamingo, cyberpunk juga ada. Kemudian ada juga mode night tentunya ya, mode night mode. Ada juga mode night mode tuh ada yang pro yang bisa kita atur ya. Kemudian ada juga yang AI nih. Kalau yang itu yang AI nih, jadi dia tuh udah ngatur sendiri. Yang ini yang pro yang bisa kita atur ISO-nya, kemudian ada shutter speed-nya, kemudian di sini ada apa ini? Autofocus-nya, dan ini ada white balance-nya bisa kita atur. Oke teman-teman, lihat sendiri aja ya gimana untuk kualitas kameranya dari Realme GT Neo 3T. Tapi by the way, kalau misalnya ngomongin kamera lebih bagus yang GT Neo 3 ya. Tulis di kolom komentar.
untuk kamera depannya Realme GT Neo 3T ini di 1080 bisa di 30 frame per second ya. Untuk ayo mangga. Untuk apa namanya ini, untuk kamera depannya ini udah cukup oke ya tuh. Udah cakep kamera depannya, viewing angle-nya juga udah lumayan nih. Ini gue lagi jalan, ada tukang bakso, kayaknya enak ya bakso ya. Aduh, ini enak banget nih. Kan? Ini kamera depannya 1080 bisa di 30 frame per second. Ini udah cukup oke sih sebenarnya. Cuman teman-teman bisa lihat sendiri gimana untuk mikrofonnya ataupun kestabilannya. Ya beginilah kestabilannya ya. Kayaknya gue mesti ajak kalian nyari ini kayaknya, nyari jajanan ya. Oke, sementara ini untuk kamera belakangnya di kualitas 4K di 30 frame per second. Ini udah oke dari detailnya tuh kan. Cakepnya udah oke. Nih, coba kita zoom ya. Bisa kita zoom gak sih? Bisa sampai maksimal zoom di 10 kali. Oke. Ini sayang banget gak bisa pindah langsung ke ultra wide ya. Ini udah oke nih untuk 4K-nya. Sekarang gua mau coba untuk ultra wide-nya. Oke, untuk ultra wide-nya jelas mengalami sedikit penurunan kualitas ya. Dan ini tuh cuma bisa di 1080 pixel di 30 frame per second. Ini cakep sih asli tuh. Tuh. Lumayan lah ya. Ada fitur dual video nih. Tuh, bisa merekam kamera depan dan belakang secara bersamaan. Tuh, kan? Cakep sih ini ya. Dan bisa kita zoom 2 kali tuh untuk kamera belakangnya itu. Cakep. Untuk modenya aja ya nih, untuk modenya aja bisa kita ubah nih. Jadi ada buletan di kiri nih, di kiri atas bisa kita ubah. Bisa kita ubah sekitar 3 mode sih ya, mode tampilannya tuh. Cakep ya. Sekarang mari kita coba untuk bermain gamenya. Kita bakalan coba untuk tes speknya nih, bagus atau enggak ya untuk bermain game. Dan untuk speknya nih, jadi HP ini tuh sudah menggunakan Snapdragon 870 5G dengan GPU-nya ini tuh 650. RAM-nya tuh 8GB LPDDR4X yang bisa kita expand sampai 13GB ya. Dan untuk ROM-nya ini tuh sudah menggunakan UFS 3.1. Jadi proses write ataupun read-nya tuh jadi lebih cepat. Baterainya 5000 mAh, kemudian sudah 80W Super Dart. Kemudian menggunakan Realme UI 3 ya dengan Android 11, Bluetooth-nya 5.2 dan tentunya sudah ada NFC juga. Nah, pas gua udah tes nih ya, teman-teman ya. Mana? Udah gua tes nih. Jadi untuk skor Antutunya ini tuh mencapai 718 ribuan poin. Kemudian untuk Geekbench-nya tuh untuk single core mencapai 1006 poin dan untuk multicore-nya tuh 2700-an poin. Dan untuk gua coba di PC Mark juga ya, work performance-nya tuh di 13.464 poin. Kemudian untuk wildlife-nya tuh ini di 4.245 poin dan untuk average frame rate-nya tuh di 25,40. Dan ini gue juga coba untuk cek ini ya, tes throttling CPU-nya ini. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk nilainya. Dan ya udah ya, apa gini? Ini gue screenshot apaan? Oke, sekarang langsung aja mari kita coba bermain game ada apa ya di sini? PUBG Mobile. Sekarang mari kita lihat untuk settingannya. Dia bisa di kualitas apa ya settingannya? Settingannya ini bisa di kualitas grafisnya tuh Ultra HD. Cakep ya? Bisa nggak sih? Oh, UHD nggak bisa. Kalau HDR juga frame rate-nya tuh bisa di Extreme. Kita coba ini aja deh ya. Frame rate-nya aja ya, kita frame rate-nya tuh di Extreme dengan grafisnya tuh HDR, oke? Nah, by the way ini teman-teman nih, kita sambil nunggu gamenya. Jadi gini teman-teman ya. Oke, sambil menunggu gamenya mulai ya. Jadi kan untuk sistem pendinginnya tuh HP ini tuh sudah dilengkapi dengan stainless steel Vapor Cooling System Plus. Nah, jadi teknologi ini tuh terdiri dari 8 lapisan pendingin dengan gel thermal berlian ya untuk menghilangkan panas secara efektif.
Itu berarti sumber panas inti tetap lebih dingin hingga 18 derajat. Gue susah jelasinnya sih ya, tapi nanti kita coba ya kalau misalnya kita udah beres nih untuk mainnya, nanti kita cek suhunya, oke? Ini gue main 54% baterainya ya, ini main 54% baterainya jam 10.34, oke? Dengan menggunakan mobile data. Ada teknologi lainnya nih, namanya tuh Tactile Engine 2.0 X-axis linear motor. Jadi ini tuh apa ya, intinya buat haptic feedback ya, jadi buat ngegetar gitu nih. Kalau misalnya kalian bermain game nanti ada getaran kerasa, atau enggak mungkin kalian buat ngetik nanti tuh kerasa kesini gitu. Sekarang mari kita coba main game dulu ya. Selama gue pakai ya, ini by the way ini gue udah jalan sekitar beberapa menit ya. Ini gue pakai untuk nyari-nyari untuk ngelooting ya. Ini tuh sudah nyaman banget, layarnya enak banget dan suhunya cukup berasa hangat sih, tapi nggak masalah. Ini by the way gue di ruangannya tuh nggak pakai AC ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan kondisinya tuh bakal berbeda ya. Ini kan nggak pakai AC juga, kemudian ini juga pakai mobile data. Ini gue pakai mobile data dari Telkomsel nih ya. Kemudian apalagi ya? Supaya biar imbang ya untuk penilaiannya. By the way tangan gue tuh agak selalu basah, tapi pas gue pakai layarnya ini buat bermain game ini sangat nyaman banget, nggak ada masalah. Dan ini udah ingat ya, ini udah settingan itu udah di extreme untuk frame rate-nya dengan grafisnya tuh HDR. Tapi ini asli sih enak banget sih, nggak ada nge-lag sama sekali tuh, lancar banget, smooth banget, enak banget ya. Ini gue sebenarnya nggak bisa pakai giroskop gitu kan, ada yang suka nanya ya pakai giroskop, gue nggak pernah pakai sih, nggak ngerti juga. Tapi kalau nggak salah untuk sensornya tuh dia ada juga giroskopnya, tapi kalau nggak salah ini virtual deh, masih virtual. Kita coba bermain game sampai beres aja ya, nanti gue bakal ngasih tahu sisa baterainya berapa dan untuk suhunya berapa. Oke, udah cukup lumayan lah ya untuk ngetes gamenya ya. Sekarang tuh jam 10.52 nih, sekarang jam 10.52 by the way, sekarang jam 10.52 dan untuk baterainya ini tuh sekarang 47% lagi. Coba sekarang kita coba untuk tes suhunya ya. Nih kita coba cek untuk suhunya. Ini ada di 42, kemudian di mana lagi 41, 43, 44 nih, daerah sini 44. Ya ini 44 derajat ya ini ya tuh. Sini nih 44 nih kayaknya. Sini berapa di sini? Kalau di sini berapa? Oh kalau di sininya sih 41 ya. Tuh 36 malah. Berarti di sini nih. Di sini nih yang kerasa emang di sininya sih. Ini sini udah sampai 43. Coba kita lihat. Tuh 44 malah. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Yang jelas dari apa yang gua coba ya mengenai Realme GT Neo 3T ini tuh, selama gua coba HP ini tuh sudah punya performa yang oke, dipakai main game oke, apalagi dipakai buat nonton ya enak banget karena layarnya juga udah bagus, kemudian respon layarnya juga udah bagus. Dan untuk kameranya juga menurut gue terbilang udah oke asalkan di kondisi cahaya yang cukup. Tapi kalau misalnya menggunakan ultra wide, makro, kalau menurut gue itu penurunan kualitasnya memang cukup berasa sih ya. Tapi baik lagi kalau misalnya kalian nyari harga 5 jutaan sudah 5G menggunakan chipset 870 5G, kemudian udah ada fitur NFC-nya juga lengkap, kemudian layarnya juga udah bagus, baterainya gede juga. Ya, ini bisa menjadi pilihan ya buat kalian beli. Apalagi ini desainnya cakep banget. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gue pamit dan bye.